Yang pertama kita bahas yaitu fungsi pendidikan seni di sekolah dasar. Seni sebagai bagian dari alat pendidikan memiliki fungsi yang berarti bagi perkembangan anak didik. Maksudnya di sini semua manusia termasuk anak ini memiliki suatu kesenian, tetapi namanya anak-anak kita belum tahu kesenian yang ada pada diri anak tersebut. Jadi timbullah ini perkembangan anak melalui dengan pendidikan seni di sekolah dasar. Hal ini mencakup ada beberapa hal, yang diantaranya seni sebagai media ekspresi, sebagai media komunikasi, dan sebagai media pengembangan hobi dan bakat. Yang pertama itu seni sebagai media ekspresi. Seni sebagai media ekspresi adalah suatu upaya seniman yang mengeluarkan pikiran, perasaan. Ekspresi juga ini sendiri mempunyai arti suatu yang dikeluarkan dalam seni, perasaan dan pikiran yang akan diekspresikan harus melalui proses pengendapan sehingga terjadinya jarak antara seni dan perasaan tersebut. Dan yang kedua, fungsi seni sebagai media komunikasi. Kita membahas tentang komunikasi. Adalah usaha anak untuk mampu mengutarakan pendapat dengan jelas, teratur, dan mudah dipahami orang lain. Jika anak telah menemukan media ekspresi yang cocok, kini saatnya ide itu dan perasaan itu diungkapkan secara teratur atau dikomunikasikan dengan teratur. Jadi seni ekspresi kita temukan, maksudnya dari anak itu kita sudah temukan seni ekspresi. Jadi kita antarkan mereka ke media komunikasi dengan cara yaitu pendekatan anak sehingga adanya suatu perkembangan pada anak tersebut. Fungsi komunikasi juga memiliki beberapa fungsi. Yang pertama yaitu menyampaikan ide atau gagasan. Ide atau gagasan tertentu terhadap suatu fenomena bisa dilakukan melalui berbagai macam karya seni yang ada. Dan yang kedua yaitu menyampaikan kritik. Kritik juga bisa disampaikan kepada orang lain melalui berbagai macam cara. Kita mungkin pernah mendengar beberapa macam jenis lagu sering berbagai macam kebijakan yang ada. Yang ketiga, memberi pesan ajakan. Pesan ajakan atau suatu hal yang sifatnya moral juga bisa dilakukan dengan menggunakan karya seni. Yang keempat, menarik orang untuk mengikuti pesan tertentu. Fungsi seni sebagai sarana komunikasi lainnya yaitu untuk menarik orang untuk mengikuti hal-hal tertentu. Sebenarnya ini masuk ke dalam fungsi persuasif komunikasi. Kita bisa melihat seperti misalnya karya berupa poster, video iklan, layar masyarakat, pamflet, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu fungsi seni sebagai pengembangan hobi dan bakat. Kita membahas ini. Ini materi terakhir dalam konsep seni di sekolah dasar. Yang mana pengembangan hobi dan bakat ini salah satu tugas pendidikan seni adalah mengenali potensi yang ada. Potensi anak secara kodrat mempunyai sifat berbeda. Sifat anak ini yang kita ketahui semua manusia ini berbeda-beda karakter sifat. Yang bertolak dari potensi yang berbeda, ada beberapa orang yang lebih mudah menerima rangsangan seni ketika proses apresiasi seni berjalan. Ketika seorang siswa diajak berjalan-jalan dalam rangka berdharma wisata, salah seorang di antaranya cepat menerima keterangan tentang karakter pohon yang ada di lingkungan hutan tersebut. Bahkan anak tersebut kemudian dengan tidak sengaja mampu menyusun lirik sebuah lagu yang berisi tentang kehebatan dan kelebihan hutan yang dikunjungi. Itu salah satu salah satu seni pengembangan hobi dan bakat, salah satu keahlian, bukan keahlian sih, salah satu kelebihan dari anak tersebut. Dia bisa langsung menerapkan suatu apa yang dia lihat ke pikiran dia sehingga timbul suatu apresiasi atau
suatu rencana membuat lagu dengan apa yang dilihat. Itu salah satu kelebihan, salah satu bakat yang dia peroleh. Oke, sekian dari saya. Hanya itu yang bisa saya sampaikan tentang konsep dasar seni di sekolah dasar.